Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Benedict Sinunut, NIM 243201 dari kelas D Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi. Baik, jadi pada sore hari ini saya membawakan model pembelajaran korporatif learning versi literatur dari jurnal. Ya baik, menurut Slavin 2015 menyatakan bahwa korporatif learning menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil yang heterogen. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar dirinya dan kelompok. Kontribusi menjadi dasar teori utama. Jadi corporate learning ini dia menjelaskan bahwa siswa harus membentuk kelompok untuk bisa memahami apa yang kita memberikan tugas kepada mereka, seperti memberikan mereka materi comparative learning ini. Jadi sebagai guru harus mendampingi siswa untuk bisa memberikan mereka arahan terkait comparative learning ini. Jadi mencari meningkatkan interaksi sosial, kemampuan komunikasi, dan hasil belajar siswa. Jadi meningkatkan interaksi sosial mereka supaya mereka bisa lebih percaya diri kepada banyak orang, misalnya kepada teman-teman mereka yang memberikan pertanyaan, mereka bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dari teman mereka itu. Jadi sebagai guru juga kita harus mendampingi mereka, membuat kelompok kecil untuk mereka bisa lebih aktif dengan teman-teman mereka. Karena kalau kita berpatokan kepada guru, mereka akan tertekan, atau mungkin mereka mengajukan pertanyaan tapi mereka takut, merasa cemas, takut salah. Jadi kita sebagai guru kita melakukan membuat kelompok kecil untuk mereka bisa bertanya kepada teman-teman kelompok mereka. Jadi yang menjadi dasar terutama corporative learning ini menekankan 5 unsur utama, tergantung positif, tanggung jawab individu, interaksi tatap muka, keterampilan sosial, evaluasi kelompok. Jadi tanggung jawab individu artinya kita memberikan tugas kepada mereka, itu adalah tanggung jawab masing-masing siswa. Mereka bisa mengerjakan PR atau tugas rumah. Untuk mereka sampai di rumah mereka bisa mengerjakan tugas yang kita berikan, sehingga besoknya kembali ke sekolah dia bisa mempresentasikan hasil kerja, hasil dari materi yang kita berikan, sehingga mereka bisa mempresentasikan misalnya materinya bola kaki misalnya. Jadi berkaitan dengan bola kaki, dia bisa menjelaskan teknik dasarnya tendang, terus bisa passing bola, mengontrol bola. Jadi itu yang dia akan mempresentasikan di depan kelas nanti. Jadi kemampuan komunikasi dan belajar siswa
Jadi menekankan 5 unsur utama ini cooperative learning tergantung keterampilan sosial dan evaluasi kelompok. Setelah mereka menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja mereka, setelah itu kita membuatkan kelompok kecil, masing-masing kelompok 4 orang atau 5 orang, untuk mereka bisa mengevaluasi kembali mereka punya hasil kerja mereka di rumah yang tadi, sehingga apa yang belum lengkap mereka bisa melengkapi dengan teman-teman yang di sebelahnya mereka. Ya, jadi judul yang ketiga, cooperative learning, mempraktikkan cooperative learning di ruang kelas, menjelaskan penerapan praktis model pembelajaran cooperatif di kelas. Satu kontribusi memberikan contoh konkret penerapan tipe yang lebih baik. Jadi dia bisa menjelaskan lebih praktis tentang permainan sepak bola, misalnya kontrol, passing, terus bisa menerima bola dengan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar, dan dada, punggung kaki. Jadi setelah itu mereka bisa mempraktikkan apa yang mereka kerjakan di rumah itu. Kita membuat kelompok kecil untuk mereka bisa mengevaluasi apa yang mereka kerjakan, sehingga jangan berpatokan kepada guru yang menjelaskan, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan, sehingga kita bisa menguji kemampuan mereka dan kemampuan mereka dan pemikiran mereka, sehingga mereka jangan menonton pada guru yang menjelaskan, tetapi mereka juga bisa menjelaskan apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa melalui diskusi kelompok. Jadi mereka bisa berdiskusi dalam kelompok materi yang kita kasih, terus mereka bisa bisa bertanya kepada teman mereka. Jika mereka tidak mengerti di mana, guru wajib mendampingi mereka, menjelaskan mereka tentang materi yang mereka tidak tahu, menjadi lebih tahu apa yang mereka teman mereka tidak mengerti di mana, kita bisa melengkapi di situ. Jadi yang jurnal yang keempat, model-model pengajaran dan pembelajaran. Inti pembahasan membahas kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif serta langkah-langkah pelaksanaannya, seperti menjelaskan cooperative learning dengan pembelajaran aktif. Jadi setelah mereka membahas itu atau mendiskusikan itu, sekarang kita mengajukan pertanyaan supaya mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, atau apa yang mereka belum bisa mengerti, mereka bisa membaca kelemahan pemain, misalnya kontrolnya kurang bagus, passingnya kurang bagus, atau menahan bola pakai dada juga kurang optimal, sehingga kekurangannya di situ, mungkin kekurangannya di kontrol misalnya. Terus kelebihan itu misalnya kontrolnya, passingnya bagus, misalnya passingnya ke temannya di sebelah kirinya atau sebelah kanannya bisa bagus dan bisa sampai ke temannya. Jadi itu mereka pasti mencari
bisa benar-benar mereka bisa memahami materi yang kita berikan, dan juga bisa ilmu apa yang kita berikan dia bisa memahami di kelas maupun di luar lapangan. Jadi kita juga jangan berpatokan di dalam kelas, tapi namanya kita sebagai guru olahraga kita jangan menuntut pada materi, tapi kita memberikan materi sekalian ini minggu materi, minggu depannya praktek, sehingga dia jangan bosan di dalam kelas, tetapi dia bisa lebih aktif, lebih percaya diri tentang materi yang kita berikan. Jadi dia tidak bosan, tidak jenuh, karena materi yang kita bawa ini tidak menonton pada di dalam ruangan, tetapi di luar juga dia tetap aktif. Jadi apa yang disampaikan di sini menjelaskan hubungan kooperatif learning dengan pembelajaran yang aktif. Jadi pembelajaran itu harus aktif ketika misalnya kita menyampaikan materi, dia bisa memahami dengan materi yang kita bawa. Jadi kita sebagai guru harus membimbing mereka menjadi lebih percaya diri lagi. Apalagi pemain harus lebih percaya diri untuk bisa menjadi seorang atlet, seorang pemain yang profesional. Jadi jangan menonton pada materi yang kita berikan, tetapi juga dengan praktek langsung di lapangan supaya mereka bisa apa yang mereka belum memahami